Oke. Nah, satu pertanyaan, Tat. Waktu di pondok pesantren dulu pernah bandel nggak? Nah, ini yang penting. Karena kalau kita udah tadi Ustaz menjelaskan tentang tatanan apa yang harus dipelajari itu, saya udah mulai, waduh, buset dah gitu kan. Di pikiran Iya, saya, kayak ngaji mulu gitu waduh, kan. gitu kan. Akhirnya pertanyaannya kita balik, pernah bandel nggak dulu waktu di Iya. pondok pesantren, Tat? Awal-awal itu kan karena masih ada banyak saudara ya. Oke, Masih banyak saudara tuh yang barengan sepupu. tadi ya? Iya. Ya, oke. Terus sebelumnya juga memang ada saudara juga yang dia bahkan sebelum SD itu udah dipesantrenin. Jadi kelas 3 4 SD itu udah dipesantrenin. Oke. Karena udah ada yang duluan gitu kan. Jadi udah tahu nih celah-celah Oh, kalau iya. mau main PS di mana gitu Iya, kan. iya, Itu iya. kan dulu nggak boleh di pesantren itu Nggak main boleh ya? PS Nggak gitu kan. boleh ya? Nonton ke bioskop kalau emang bukan waktunya gitu. Oke. Kalau bukan liburan lah katakan. Kalau liburan udah di rumah makan bebas ya. Iya. Mau Iya. nonton bioskop, mau main PS. Nah, Oke. saya setahun pertama itu Ah. nakal dulu Mas Yusuf Oke, gitu. iya. Bahkan waktu SMP itu karena sistem pendidikannya terpisah ya antara pesantren dengan sekolah, itu saya kurang semangat belajar formal Oh, gitu. gitu. Karena lingkungannya nggak mendukung, Iya, nggak iya, mendukung. iya, iya, iya. Kayak kiai juga kan lebih mensupport santri-santrinya udah perdalam agama gitu Agama, kan. betul. Ya, ya bukan menyalahkan kiai, memang pada waktu itu kecenderungan para kiai seperti itu. Ya akhirnya sekolah SMP bolos gitu Oke, kan. oke. Tapi alhamdulillah nggak lulus gitu. Nah, itu yang penting. Walaupun nilainya pas-pasan gitu. Boleh. Ya nakalnya paling main PS, nonton bioskop gitu. Jadi ada Setahun lah ya. pertama tuh. Iya, iya, iya. Mas Yusuf. Jadi saya nol banget ya dari rumah ke pesantren itu. Iya. Ya ibaratnya baca Quran masih belepotan Iya, gitu iya, ya. Iqra juga hatam enggak gitu Iya, ya. iya, iya. Karena dulu di rumah nggak ada madrasah-madrasah gitu ya Oke. di sekitar rumah gitu. Jadi nggak kepikiran untuk di madrasah. Nah, mungkin pikirnya ya udah ntar gue bakalan pondokin ini gitu kan. Iya, Udah iya, ngaji iya. aja di sono. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi teman-teman saya kan anak-anaknya ustadz, kiai gitu. Iya. Jadi saya ya bengong aja sampai Bengong sana ini aja. ngapain gitu ya. Oke. Setahun pertama ya udah main-main gitu. Main-main. Jadi hal yang wajar ketika misalnya ada santri, kemudian awal-awal itu ya badung dulu gitu Iya, ya. iya, iya. Badung dulu, kemudian ya bisa jadi nanti semakin dewasa, semakin ini dia Betul. bakalan berubah Betul, gitu proses ya. ya. Iya proses. Iya, iya, iya. Nggak ada tuh manusia yang nggak ada badungnya, kayaknya nggak Iya, ada iya. ya. Jadi di hukumnya itu ya paling dicukur botak gitu Oh, iya, gitulah. iya, iya, iya. Cuman kadang sekarang kan udah bergeser zamannya ya. Kalau Oke. dicukur botak mungkin masih manusiawi. Iya. Tapi kadang di sebagian pesantren itu ada yang menghukumnya dengan cara-cara yang nggak agak kurang bersih gitu ya, kotor. Misalnya pakai air kecomberan disiram gitu. Oh, ada Itu juga gitu? ada yang model kayak gitu. Itu dulu ya, nggak tahu sekarang Nggak ya. tahu sekarang ya, oke. Cuman kalau misalnya sekarang masih ada, kayaknya itu dalam tanda kutip kurang ini ya, kurang manusiawi Kurang gitu manusiawi lah ya. Iya, ya. air kotor kan kita diajarkan untuk bersih Betul, gitu kan. betul. Kenapa dihukumnya pakai air kotor gitu kan? Iya. Tapi ya sekarang mungkin sudah berubah Udah kali berubah ya. ya, udah berubah. Mungkin yang suka ngasih hukuman, ngasih air comberan dulu nggak pernah main PS kayaknya tadi. Jadi dia cari-cari hiburan lain Iya, kayaknya. iya, iya. Satu hal yang saya mau tanya juga nih Tat, dari awal tadi sebetulnya. Kita kan bicara proses kayak saya nih, sekolah umum. Sama tuh sama Ustadz Ahong tadi. Ustadz Ahong bicara awalnya males-malesan karena ngerasa bosen, karena ngerasa apa kayaknya teman-teman saya nggak asik deh kan gitu. Tapi karena memang saya harus menyelesaikan sekolah, ya saya sekolah. Ya. Walaupun tengah-tengahnya ada bolos lah ya. Kalau nggak mood dibolos ke warung segala macam. Di pondok pesantren sesuai penjelasan Ustadz Ahong tadi, kalau menurut kacamata saya sebagai orang awam, itu kan cukup berat tuh. Cukup berat, ada yang harus dihafal, ada yang harus dipelajari juga, ada yang harus dimaknai sendiri juga. Apa kira-kira revelation yang Ustadz Ahong dapat ketika di pondok pesantren? Artinya, oh iya nih, ini kayaknya jalan saya nih di pondok pesantren. Tuh momen apa tuh? Ada momen kayak gitu nggak? Walaupun ayah saya mendorong untuk pesantren, tapi ayah saya juga berharap kamu di formalnya jago juga gitu. Jadi Iya. dua-duanya. Iya, Jadi iya. memang
ada yang mendikotomikan ada ilmu agama, ada ilmu umum. Padahal kan ya semua ilmunya Tuhan gitu, Betul, ilmunya Allah. betul. Kita harus semua pelajari semampu dan seminat kita gitu. Nah, tapi ada keinginan ayah saya seperti itu gitu ya. Ya udah kamu sekolah juga tapi belajar agamanya juga gitu. Oke. Jadi belajar agamanya itu yang private aja, nggak usah ngikutin di madrasah secara formal. Pengen ayah saya begitu. Cuman ya nggak dapet kayak gitu ya. Akhirnya ya karena pengurusnya juga saudara saya. Oke. Apa namanya udah jenuh gitu ya. Ini anak sekolah bolos mulu gitu kan. Iya. Ya akhirnya dia juga yang mendukung, mensupport gitu ya. Oke. Sekarang sudah jadi pengasuh di Pemalang gitu. Ya udah kan manggil ayah saya Mas gitu, Mas Afan. Nama ayah saya Afan. Mas Afan udah kayaknya Haris nih fokus di madrasah aja. Oke. Fokus belajar agama aja, tafakuh fiddin gitu kan. Nah, dari situ saya ada yang terbantu gitu kan. Akhirnya ya ayah saya udah nggak memaksakan lagi saya harus formal dan agama didalami dua-duanya gitu. Dan memang tidak efektif. Tidak efektif tadi. Tidak efektif. Iyalah. Jadi kalau misalnya saya sama teman-teman di Al-Bukhari pernah berpikir bahwasanya kadang umat Islam itu kan kalah di masalah sains gitu ya. Masalah sains. Ya sekarang belum ada pesantren yang memang fokus sains gitu ya, menggembleng santri-santrinya buat memperdalam sains. Betul. Tapi agamanya ini nggak harus kayak anak-anak santri yang tradisional harus hafal alfiyah, harus hafal ini dan itu. Yang penting dasar-dasar dan nilai-nilai universal di situ diajarkan buat santri-santrinya. Tapi fokusnya sains, fokusnya IT misalnya. Tapi ini aja ajaran-ajaran agama yang sifatnya universal itu aja yang diajarkan. Jadi nggak perlu ngapalin kayak saya tadi gitu. Kalau mau kayak gitu ya udah jadi ahli agama. Iya, kalau mau santri-santri ini ahli sains, ya udah jangan dibebankan lagi untuk menghafal ini dan itu segala macam. Betul. Wah, gitu. Kecuali misalnya Al-Qur'an barangkali ya, dan itu juga pilihan gitu misalkan. Iya. Karena nggak tahu mungkin juga teman-teman yang nonton tuh ngerasain hal yang sama. Karena saya tuh melihat sosok-sosok santri yang mungkin pondok pesantren juga tradisional ya, pakai sarung, pakai peci, itu kadang-kadang ada rasa segan gitu, ada rasa segan untuk, ya saya juga pengen tahu nih, lu ngapain sih gitu kan, apa yang lu pelajarin, kalau bisa gue belajar dari lu, kenapa enggak kan, gitu. Cuman karena mungkin image ya, karena image-nya saya dari umum, pendidikannya umum, terus ngeliat saudara-saudara yang santri ini kayak ada rasa, aduh, nih saya ngomong nyambung gak ya kira-kira, dalam artian saya jadinya ngerasa kecil gitu lah kira-kira, karena ya, apalagi setelah Ustadz Ahong tadi menjelaskan bahwa begitu banyaknya materi yang harus dikuasain gitu kan, kayak aduh gimana nih gitu. Dan saya rasa memang saat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mengarah ke situ, artinya harusnya bisa ngobrol, tapi karena segan satu sama lain, jadi ada gap gitu. Jadi ada gap. Menurut Ustadz Ahong gimana selama ini? Islam itu kan mengajarkan adaptif. Islam itu mengajarkan ya kondisional gitu ya. Ya karena misalnya saya hidupnya di Jakarta gitu ya, hidupnya di Jakarta dan dakwahnya digital gitu kan. Ya belakangan dan saran teman-teman juga. Ya dari model kostumnya gitu kan, ya udah nggak pecian lagi, udah nggak sarungan. Kalaupun pecinya peci khas gitu ya, punya ciri khas tersendiri. Kemudian ya dari pakaiannya juga nggak koko terus gitu, kadang pakai kaos, kadang pakai baju koko gitu. Nah dari situ kan mungkin oh ini gue banget nih gitu kan. Wah ini gue nih kayaknya gue bisa belajar dari sini gitu kan. Dan banyak teman-teman pendakwah lain yang model dakwanya
dari mulai pakaiannya dan lain sebagainya udah mengikuti mengikuti tren gitu. Sekarang sudah mulai beralih ke situ ya. Jadi Iya. udah simbol-simbol mungkin lebih diredam Iya, jadinya. jadi takutnya apa namanya? Ya itu tadi kayak perasaan Mas Yusuf, jadi ada gap gitu ya. Iya. Wah kayaknya terlalu tinggi nih. Iya. Gua nggak masuk kayaknya nih Iya, gitu. iya, benar. Ya padahal kalau kita ngaji kan nggak harus apa namanya nggak harus buka kitab gitu kan. Hmm. Nggak harus juga kalau di pesantren iya kayak gitu, Kalau di tapi pesantren. pesantren virtual gitu ya digital ya kita ngomong tentunya ada baca rujukannya juga ada Ya. rujukannya itu kan udah cukup maksudnya. Karena memang eh, saya tuh punya ada saudara di Jawa Timur tuh yang memang kebetulan beliaunya dari kecil sampai dengan besar tuh di pondok pesantren. Itu kalau ketemu saya mau nyapa aja segen. Kenapa? Jangankan diskusi ya, mau nyapa aja karena beliaunya di Jawa Timur biasa ngomong bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa, jadi kan nggak nyambung nih. Mas, apa kabar? Nggih, kan gitu. Jadi nggak nyambung nih. Nah itu apa namanya hal-hal yang saya dan mungkin teman-teman yang nonton juga kadang-kadang ngerasain tuh kalau misalkan mau bertanya sesuatu gitu kan, apalagi dengan orang yang bahasanya berbeda kan, Iya. maksudnya bahasa sehari-harinya gitu. Karena saya juga nggak bisa bahasa Jawa, beliaunya juga karena lama di Jawa Timur nggak lancar bahasa Indonesia, udah jadi roaming udah. Iya, iya. Akhirnya diem-dieman. Iya, mari cuman gitu doang. Oke, terakhir nih Tat. Kalau misalkan ketika menjadi pendakwah itu tantangannya di zaman sekarang selain tadi yang sudah Ustadz Ahong singgung mengenai apa pakaian dan segala macam, itu apa Tat yang paling besar Tat? Zaman sekarang kan zaman informasi, Iya. keterbukaan informasi, siapapun bisa jadi narasumber. Betul. Bahkan orang yang nggak pernah pesantren, orang nggak pernah belajar agama, terus disorbanin, dia ngapalin banyak ayat, Itu serem. ngapalin banyak hadis, Iya. itu kan bisa juga di apa namanya di branding jadi ustadz gitu kan. Betul, betul. Nah, itu pertama. Jadi memang era digital saat ini tuh kita harus bisa membedakan dari sisi ininya ya, dari sisi netizennya nih. Dari sisi netizennya ya kita harus bisa membedakan mana yang beneran pendakwah yang berilmu, mana yang memang cuman Modal branding itu tadi modal ya. branding tapi yang diajarkan misalnya nggak sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang universal gitu yang kasih sayang terus yang tidak mengajarkan kebencian. Nah kalau udah mengajarkan kebencian udah apa namanya memprovokasi dan lain sebagainya itu mungkin kita tinggalkan gitu ya. Nah kalau dari sisi pendakwanya sendiri, nah karena sekarang era keterbukaan informasi, era digital, ya kita harus mempelajari teknologi gitu ya. Dan itu juga kan bisa dipelajari oleh siapapun yang bukan berlatar belakang IT gitu. Betul. Kayak misalnya SEO gitu kan. Itu umum banget sekarang. Iya, algoritma siapapun bisa belajar gitu. Dan itu yang kita ngikutin gitu ya. Gimana buat konten yang sesuai dengan pasar dan lain sebagainya. Itu kan kita bisa nargetin dari usia berapa mau ditarget kemana aja gitu. Itu bisa ditargetin Mas Yusuf. Nah itu yang perlu kita update keilmuan itu yang tidak dipelajari di pesantren gitu. Itu yang nggak ada di pesantren. Iya kan nggak diajarin kita SEO dulu. Itu baru gitu Iya, kan. baru. Dulu aja belum ada internet di pesantren. Benar. Iya kan. Benar. Nah itu kita harus belajar dan kita ya harus inilah ngikutin tren yang ada gitu. Wali Songo juga kan dulu ngikutin tren yang ada. Tren pada waktu zamannya Wali Songo kayak gitu, ya sudah gitu. Nah sekarang trennya udah kayak gini gitu. Ya kita ngikutin tren era internet gitu, era digital. Gitu. Berarti intinya kedua belah pihak nih, pendakwahnya maupun netizennya itu nggak bisa diem aja, harus update juga ya. Iya betul. Ya, saya sebagai netizen nih kadang-kadang juga
ya adalah rasa-rasa kayak muncul Ustadz siapa gitu kan, kok apa kurang enak, kurang asik gitu penjelasannya, terus saya mulai berprasangka tuh, mulai berprasangka pasti settingan apa segala macam. Tapi ternyata memang caranya beliau begitu. Nah itu tadi saya setuju banget tuh sama Ustadz Ahong. Sebagai netizen tuh juga harus pandai-pandai tuh mempelajari ya. Iya, Tadi, betul. baik Milih-milih lah. betul, baik materinya maupun profilnya juga kan. Ya. Betul. Profilnya juga. Oke. Berarti teknologi itu bisa dibilang platformnya tadi ya. Iya. Jadi wadahnya itu teknologi Wadahnya, itu betul, ya. Mas Yusuf. Karena pendakwah-pendakwah juga sekarang mau nggak mau harus update juga tuh SEO, terus sosmed segala macam. Ya. Betul. Oke. Sebelum kita sampai di penghujung acara, saya mau tanya satu lagi, Tat. Baru aja kepikiran nih. Ada komentar nggak tentang kasus-kasus yang banyak terjadi di pondok pesantren hari ini? Mungkin zaman dulu saya pesantren hal-hal serupa juga sudah banyak terjadi gitu ya. Ada juga terjadi ya? Iya, ada terjadi gitu. Cuman kan karena di era nggak ada internet pada waktu itu, bukan era informasi yang terbuka seperti saat ini, nggak viral gitu. Sekarang kan gampang viralnya. Iya, betul. Kita sebagai alumni pesantren atau yang mengurus pesantren, yang punya pesantren, santrinya banyak maupun santrinya sedikit gitu ya. Ya perlu apa ya? Nggak perlu denial juga dengan kasus-kasus yang ada saat ini gitu. Dan orang lain yang nggak pernah merasakan di pesantren juga nggak 100% salah. Oh, pesantren kayak gitu, saya takut mondokin anak saya gitu kan, karena ada kekerasan ini dan itu dan terus menerus begitu kan. Nah memang itu kan contoh-contoh kecil ya Mas Yusuf, contoh-contoh kecil yang ada di pesantren besar maupun pesantren kecil. Makanya pengurus pesantren, pengelola pesantren, ya dalam hal ini mungkin Kementerian Agama juga harus mempunyai undang-undang, aturan tersendiri gimana caranya supaya hal-hal serupa tidak terulangi gitu. Harus punya cara-cara mitigasi agar ini nggak terulang kembali gitu ya Mas Yusuf. Jadi mungkin dulu zaman saya pesantren dan mungkin generasi sebelum saya, hal-hal yang sifatnya keras itu tidak dianggap sebagai kekerasan gitu. Misalnya orang ngaji nggak bisa sama kiai disabet ceprat gitu kan, cabretnya pakai ya kadang ada yang cuman sapu lidi gitu yang satu batang, ada yang juga pakai papan apa gitu yang penggaris cukup gitu, penggaris gitu. Ya mungkin Mas Yusuf juga ngalamin kayak gitu ya. Betul. Tapi kan zaman sekarang sudah bergeser, sudah berubah. Cara-cara itu perlu kita ubah juga gitu. Apalagi kalau ayah saya kebetulan kan dulunya pernah pesantren, tahu tradisi pesantren. Nah ini masalahnya kalau misalnya orang tuanya nggak pernah mengenyam pendidikan pesantren, terus anaknya dipesantrenkan, terus mengalami hal-hal demikian, itu kan ujung-ujungnya langsung nanti lapor polisi begitu kan. Nah oleh karena itu ya pesantren harus berbenah gitu ya. Ya misalnya kan kalau pesantrennya besar itu dari pengurus komplek sampai pengurus kamar itu ada. Nah, ini pengurus ini yang seharusnya gitu ya. Kalau di saya sih di pesantren tradisional itu ya, nggak ada istilahnya senioritas, junioritas. Jadi bahkan yang umurnya di atas saya itu dulu ya seangkatan sama saya, misalnya 3-4 tahun di atas saya itu bisa seangkatan sama saya. Jadi lebih membaur kalau di pesantren tradisional gitu ya. Tapi ada sentimen-sentimen ini daerah gitu ya, per daerah. Oh ini orang ini yang mungkin kita harus pahami juga bahwa di pesantren itu kan isinya tadi Mas Yusuf juga udah menyinggung isinya manusia gitu, bukan malaikat gitu. Bukan malaikat. Nah makanya pengurus pesantren itu ya harus sudah punya cara-cara menangani agar tidak terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di pesantren gitu. Amin. Semoga nggak banyak terjadi lah ke depannya. Ya itu kan cuma satu dua masalah ya. Nah ini kadang bagi orang yang nggak pesantren disamaratakan. Jadi sekarang karena eranya medsos gitu ya, di lembaga-lembaga manapun ketika misalnya ada
salah satu orang yang viral, ya stigmanya terhadap Lembaganya. institusi Ya. tersebut juga buruk gitu. Betul, Begitupun pesantren saat ini ada satu dua masalah di pesantren, kemudian akhirnya orang mengeneralisasi Iya. semuanya itu Iya. buruk pesantren. Betul. Padahal ya yang tadi saya bilang ya buktinya saya juga nggak merasakan dibully, nggak Dibully, merasakan ya. di apa namanya yang sudah senior ini nggak melakukan kekerasan terhadap saya gitu. Oke. Tuh, teman-teman. Jadi jangan jadi orang yang judgmental. Ah, Gitu kan, terhadap apapun. Kalau ada masalah apa, pelajari dulu, cari solusinya dulu. Ah, jangan jadi orang judgmental, karena kita sudah sebagus apa sih gitu menjudge orang lain kan, gitu kan betul. kira-kira tadi ya. Nah, Ustadz Ahong meraih Ma'arif Award sudah. Waduh. Sekarang menjadi pimpinan redaksi. Nah, terus apa lagi yang sedang ingin dicapai lah kira-kira? Waduh. Kayaknya hidup saya ini mengalir aja Mas Yusuf. Ngalir. Jadi nggak ada yang ya kalau keinginan-keinginan itu ya sambil mimpi aja lah gitu kan, sambil ngelihat langit di atas. Iya. Wah, saya mau mimpi pengen ini. Iya. Pengennya sih ya kayak kiai-kiai yang lain gitu. Jadi ilmu yang saya sudah pelajari ini tersalurkan ya selain dakwah digital tetap, terus ada santri yang saya bisa mentransfer ilmu kepada mereka gitu. Nah, Oke. selama ini kan belum punya santri nih Mas Santri Yusuf. digital. Ya baru santri digital. Santri digital baru. Bahkan mungkin santri digital lebih banyak daripada santri offline-nya. Santri offline. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ya bisa seperti kiai-kiai gitu ya, Amin, punya santri, Amin. biar ilmu saya juga secara offline ini tersalurkan gitu. Offline dan online jalan semua. Amin, Iya, amin. iya, Mudah-mudahan gitu. dilancarkan. Nah. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak Ustadz Ahong. Ya, Waktunya, ngobrolnya asik banget. Saya dapat insight yang baru, karena pondok pesantren ini jujur lagi banyak dibahas kan saat ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa merasakan manfaatnya. Dan kembali lagi pesannya Ustadz Ahong tadi, jangan jadi orang yang judgmental, Ustadz ya. Ya, betul. Harus wise. Kalau belum bisa wise ya minimal belajarlah untuk lebih wise, lebih bijaksana ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ahong waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di episode selanjutnya akan masih banyak narasumber yang asik. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.